Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rika Ayunitias dari jurusan Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga dengan NIM 43040200074 akan menjelaskan mengenai bagaimana pendidikan karakter di Indonesia. Dalam kajian studi kasus kali ini, saya akan menerangkan mengenai bagaimana pentingnya pendidikan karakter dalam mengatasi kenakalan remaja di Indonesia. Nah, fokus permasalahan mengenai analisa studi kasus kali ini adalah menganalisis sistem penerapan pendidikan karakter di Indonesia yang masih belum tepat, yang menjadikan salah satu faktor di mana banyaknya atau maraknya kenakalan remaja terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya nilai kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di sini saya menggunakan kajian teori dari Vygotsky mengenai konstruktivisme sosial dan penyelesaian masalah menggunakan metode kajian teori dari teori behavioristik. Nah, untuk mengenai pembahasannya itu saya membahas mengenai bagaimana pengaruh pendidikan karakter terhadap perubahan perilaku remaja bermasalah di sekolah. Baik, di sini terdapat realitas pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita tahu, pendidikan di Indonesia itu masih menerapkan sistem persaingan pada kesamarataan atau kesederajatan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, di mana telah kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia masih terdapat beberapa sekolah yang menerapkan peringkat atau sistem ranking yang ada di sekolah. Hal ini mengakibatkan pandangan yang sangat kontras terhadap siswa yang kompetitif dan siswa yang tidak kompetitif, atau bahasa kasarnya adalah si pandai dengan si bodoh, seperti itu. Nah, dalam kesalahkaprahan pendidikan di Indonesia ini, pendidikan di Indonesia itu banyak sekali sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran 17 mata pelajaran itu harus dan wajib dipelajari, sehingga hal ini waktunya itu sudah habis untuk mempelajari pelajaran pengetahuan umum dan anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mengasah potensi yang mereka miliki. Nah, kesalahan sistem ini itu guru itu memandang bahwa pengetahuan kognitif itu sangat menentukan perkembangan mereka di masa depan. Padahal perkembangan kognitif yang tidak disertai dengan pengetahuan moral atau pendidikan karakter itu tidak dapat memberikan jaminan kepada orang tersebut atau yang mendapat nilai bagus itu dapat menginterpretasikan ilmunya ke masyarakat. Nah, selanjutnya realitas yang terjadi di Indonesia itu persebaran fasilitas yang didapatkan murid di Indonesia mengalami kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah umum lainnya. Dan selanjutnya itu ada pendidikan karakter hanyalah sebagai legalitas yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam sekolah. Hal ini mengakibatkan maraknya tingkat kriminalitas yang dialami oleh remaja pada usia sekolah. Padahal pendidikan karakter itu memberikan potensi kedekatan antara guru dan murid sehingga memiliki komunikasi baik, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Nah, pendidikan karakter ini bisa dimulai dari diri sendiri dan juga melalui pelatihan. Untuk dari diri sendiri kita bisa mendapatkannya dari orang tua, di mana orang tua seharusnya memberikan pendidikan karakter tersebut. Tapi kebanyakan orang tua di Indonesia itu memiliki doktrin bahwa di sekolah itu semuanya bakal diajarkan, semuanya akan didapatkan, begitu juga dengan pendidikan karakter. Padahal pendidikan karakter itu harus didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Nah, keseimbangan antara perkembangan kognitif dan perkembangan moral anak itu dapat membantu anak dalam mengatasi permasalahan di masa depan.
Pendidikan karakter adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur sikap atau perilaku siswa agar sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, pendidikan karakter juga dapat dikatakan sebagai sekolah perilaku. Nah, permasalahan yang biasa didapati dalam penerapan pendidikan karakter yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah orang tua. Kurangnya dukungan orang tua. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat doktrin yang ada di masyarakat di Indonesia, khususnya orang tua yang ada di Indonesia, bahwa guru itu akan memberikan segala kebutuhan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Khususnya juga guru akan memberikan pendidikan karakter kepada muridnya. Padahal pertemuan yang terjadi antara guru dengan siswa itu hanya terbatas ada di sekolah. Tapi bagaimana anak tersebut dapat menerapkan pendidikan karakter mereka di rumah? Nah, seharusnya orang tua itu memberikan pemahaman mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak tersebut mampu mengolah emosi, dapat mengatur sikap, sehingga dapat terbentuk karakter yang diinginkan oleh orang tua. Sebagai contoh, apabila orang tua ingin mendapatkan anak yang solehah, anak yang memahami aturan agama, anak yang ramah kepada orang lain, seharusnya orang tua memberikan pendidikan karakter melalui norma-norma agama. Selanjutnya, problematika yang sering kita temui adalah sistem pendidikan sekolah. Sistem pendidikan di sekolah di Indonesia masih mengesampingkan pendidikan karakter dan lebih mementingkan pengetahuan kognitif anak. Begitu. Selanjutnya adalah kegagalan. Adanya distress yang dialami oleh siswa ini mengakibatkan munculnya adanya sikap-sikap yang menentang terhadap norma-norma yang berlaku. Mungkin dari seorang siswa yang kurang nyaman dengan metode pengajaran guru, terus ada siswa yang merasa tidak dihargai selama proses pembelajaran. Hal ini memicu adanya perilaku yang disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam konteks sempit seperti pendidikan karakter ini itu sebagai contoh adalah siswa yang sering membolos pembelajaran, siswa yang tidak menghargai ketika guru menerangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang sering kita ketemui. Selanjutnya ada lingkungan. Teman sebaya menjadi faktor pendukung. Nah, anak-anak yang mengalami distress atau mengalami sikap-sikap yang menurut orang lain itu mengganggu atau sikap maladaptif itu juga bisa pengaruh dari pergaulan atau lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, seorang remaja itu adalah peralihan antara anak-anak ke dewasa ya. Jadi lingkungan sosial mereka tuh cukup luas dan terkadang apabila seorang remaja tidak mampu menyelesaikan masalahnya kepada orang tua atau menjelaskannya kepada pihak yang berwenang, mereka lebih banyak melampiaskannya kepada teman-temannya atau lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya. Nah, dari permasalahan tersebut, berdasarkan kajian teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky, pembelajaran yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dalam pendidikan sosial kultural itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya, sehingga pendidikan karakter juga dapat dipengaruhi dengan adanya interaksi sosial dengan budaya setempat. Dan seharusnya orang tua adalah sekolah pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan moral sebelum mendapatkan pemahaman pengetahuan di sekolah. Lalu, guru bukanlah acuan seorang anak dapat menjadi pandai dalam bersikap, dan guru hanyalah media atas penyuluhan pengetahuan kognitif dan umum anak. Kenakalan remaja yang sering terjadi menjadi salah satu akibat kurangnya perhatian pendidikan di Indonesia yang menjadi pemusatan potensi bakat anak di sekolah.
Nah, dalam teori konstruktivisme, menurut Vygotsky, pembelajaran adalah proses interaksi antara aspek internal dan eksternal, yaitu kualitas pribadi seorang siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru dan sesama siswa atau antar siswa dan masyarakatnya. Nah, Vygotsky juga menyatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Beliau menekankan bahwa proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat, seperti bahasa, sistematika, dan alat-alat ingatan lainnya. Nah, dari problematika tersebut yang telah saya sampaikan, terdapat penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan untuk menerapkan pendidikan karakter baik di sekolah maupun di rumah, bagi orang tua maupun bagi diri sendiri ya teman-teman. Nah, yang pertama berdasarkan teori behavioristik itu kita bisa melakukan beberapa tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Di dalam teori behavioristik terdapat istilah antara stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon ini dapat digambarkan sebagai bentuk pelatihan pendidikan karakter atau pembentukan perilaku yang diinginkan. Nah, yang pertama, pendidikan karakter dapat diterapkan dengan memberikan pelatihan terhadap siswa mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menerapkan teori behavioristik yang mungkin hal ini dapat membantu guru dalam melakukan penyesuaian pelatihan untuk mencapai tujuan perilaku yang akan dibentuk. Dari teori behavioristik, stimulus dan respon merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penguatan untuk memunculkan respon siswa atau reinforcement perlu digunakan untuk membentuk peningkatan perilaku. Lalu, untuk dapat mendapatkan pembentukan tersebut harus sering diadakan pelatihan dan pengulangan atau metode drill untuk memperkuat keberlangsungan suatu perilaku agar muncul kebiasaan yang disebut dengan habit. Serta apabila anak tersebut mengalami perubahan sikap yang kurang baik, maka kita bisa memberikan hukuman atau punishment yang dapat digunakan untuk menurunkan atau menghilangkan suatu perilaku yang tidak diinginkan pada siswa. Nah, pendidikan karakter juga dapat dilakukan dengan menerapkan norma-norma agama, karena di dalam norma-norma agama segala aspek kehidupan mengenai norma hukum, perilaku, bagaimana tata cara kita bersosialisasi di lingkungan itu telah diatur. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman. Selanjutnya, perhatian orang tua adalah satu hal yang sangat penting terhadap masalah yang dihadapi oleh anak. Hal tersebut dapat mengurangi gejala stres yang dialami oleh anak selama di sekolah maupun di rumah. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa menerapkan stimulus dan respon apa yang kita inginkan agar dapat dipertahankan menjadi sebuah karakter yang diinginkan. Kita juga bisa memberikan punishment atau hukuman untuk mengurangi perilaku yang menyimpang atau bahkan bisa meningkatkan perilaku yang kita inginkan, begitu. Kesimpulannya, peran orang tua terhadap karakter anak menjadi pendidikan yang utama terhadap perkembangan moral anak di masyarakat. Dan sekolah itu seharusnya bisa memfasilitasi pendidikan karakter ini yang harus diterapkan di keseharian di sekolah. Meskipun itu terbatas, tapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, dalam hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa pendidikan kognitif saja untuk meningkatkan perkembangan pengetahuan umum anak itu tidak cukup tanpa adanya pendidikan karakter. Karena ilmu bukanlah apa-apa jika tidak mampu diterapkan dan bermanfaat di masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian
penjelasan PowerPoint pada kesempatan kali ini.